Donadoni kesayangan Milan terancam ditinggal Romagnoli dan Kessie. Kontrak Romagnoli dan Kessie sama-sama akan berakhir pada penghujung musim ini. Namun hingga saat ini negosiasi perpanjangan kontrak keduanya bersama Rossoneri masih menemui jalan buntu, sehingga klub terancam kembali ditinggal bintang kunci mereka tanpa mendapatkan kompensasi apa-apa. Donadoni pun turut menyinggung situasi tersebut saat mewawancarai La Gazzetta dello Sport. Mantan gelandang Milan tersebut mengakui kehilangan kedua pemain tersebut bakal sangat disayangkan. Namun, ia juga menyorot kekuatan klub lamanya. Klub bersikap konsisten, namun untuk kesepakatan perlu dua pihak jelas tidak mengambil keuntungan dari pemain-pemain sepenting itu akan sangat disayangkan di level finansial. Sementara di level teknis, tak bisa dipungkiri bahwa Milan sebagai contoh telah mengganti Gigio secara luar biasa dengan Maignan dan posisi yang sama seperti tahun lalu, ujarnya. Kendati demikian, sebagaimana komentar Donadoni, tak diragukan lagi Il Diavolo seharusnya bisa menjual Romagnoli dan Kessie dengan harga menarik. Kendati demikian, kontrak selangit merupakan investasi sangat besar yang perlu dipertimbangkan secara matang. Saat seorang pemain meninggalkan klub dengan status bebas transfer, kesulitan terbesar yang bakal dihadapi adalah menemukan pemain baru yang tidak berharga, terlalu mahal, dan tidak memiliki gaji besar. Dalam kasus Gianluigi Donnarumma, Rossoneri telah mengambil keputusan tepat lantaran merekrut Maignan yang jauh lebih terjangkau ketimbang memperbaharui kontraknya. Milan siap saingi PSG dan Dortmund buru striker Reims Hugo Ekitike. Menurut pemberitaan dari jurnalis Rudy Gelati melalui akun Twitter miliknya, Rossoneri sengaja berhemat dengan mercato musim dingin agar bisa belanja habis-habisan saat jendela transfer dibuka kembali musim panas nanti. Dan salah satu area yang akan dibidik Paolo Maldini dan Ricky Massara adalah striker jangka panjang. Saat ini permintaan harga Jonathan David dari Lille terlalu tinggi, lantaran juara bertahan Liga 1 tersebut memasang bandrol 70 juta euro atau 1,12 triliun agar bersedia menjual pemain internasional Kanada yang baru berusia 22 tahun tersebut sehingga mereka mengalihkan radar pada Ekitike dari Stade Reims. Menurut pemberitaan dari Sky Italia, striker 19 tahun tersebut sejatinya hampir meninggalkan klub Prancis pada hari terakhir bursa transfer Januari kemarin dan bergabung Newcastle United lantaran ia memutuskan bertahan di klub setidaknya hingga musim panas nanti dengan tawaran senilai total 40 juta euro atau 640 miliar sudah diterima. Ketertarikan dari PSG dan Dortmund tampaknya telah membuat sang pemain mempertimbangkan lagi pilihannya pada mercato yang akan datang setelah membukukan 8 gol dalam 18 penampilan di Liga 1 musim ini. Situasi tersebut membuat Milan bakal bersaing dengan PSG dan klub Bundesliga dan mungkin Newcastle dalam perburuan Ekitike pada perburuan transfer musim panas mendatang. Selain itu tak menutup kemungkinan akan adanya tim lain yang turut meramaikan persaingannya. AC Milan akan sulit juara jika kalah di laga Derby della Madonnina. Mantan gelandang Inter Milan, Borja Valero mengatakan, Milan akan semakin sulit untuk meraih juara jika mereka kalah di Derby della Madonnina pada akhir pekan ini. Inter saat ini menyandang status Copalista alias pemuncak klasmen Serie A. Pasukan Simon Inzaghi tersebut mengumpulkan 53 poin. Nerazzurri unggul 4 poin dari Milan yang duduk di urutan ketiga. Namun Samir Handanovic dan kolega masih punya tabungan satu pertandingan yang belum dimainkan. Pada akhir pekan ini, Milan memiliki peluang untuk memangkas jarak dengan Inter. Syaratnya mereka harus mampu meraih kemenangan di Derby della Madonnina yang akan digelar di Giuseppe Meazza pada Sabtu dini hari. Borja Valero menilai pertandingan Derby della Madonnina ini akan sangat krusial bagi kedua tim dalam perburuan gelar di juara musim ini, bahkan kekalahan bisa menutup peluang Rossoneri untuk meraih juara. Laga derby selalu menjadi momen yang sangat spesial, kata Valero. Pada pertandingan ini, Milan memiliki target untuk bisa memangkas jarak dan kemenangan pada pertandingan ini akan sangat berpengaruh pada psikologis mereka bagi sebuah tim. Namun, jika Inter bisa meraih kemenangan, maka keunggulan mereka di puncak klasmen akan semakin besar dan akan sulit bagi AC Milan untuk bisa memenangkan gelar pada musim ini, tutupnya. AC Milan dan Inter Milan puas berbagi poin pada Derby della Madonnina pertama musim ini. Kedua tim bermain imbang 1-1 di San Siro pada pekan ke-12. Inter mampu unggul terlebih dahulu melalui Hakan Çalhanoğlu. Pemain asal Turki tersebut mencetak gol lewat tendangan penalti pada menit ke-11. Namun, Rossoneri berhasil menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Steven De Vrij. Gol tersebut tercipta pada menit ke-17. Ini alasan Milan terus pertahankan Daniel Maldini.
Maldini cukup santer dikaitkan dengan SPIL pada Mercato musim dingin kemarin. Namun rumor tersebut dengan cepat tenggelam, sang pemain pun bakal tetap bersama Rossoneri dan ternyata ada strategi jelas di balik keputusan tersebut. SPIL mungkin bakal menjadi destinasi bagus bagi gelandang serang 27 tahun tersebut, mengingat striker Milan Lorenzo Colombo juga dipinjamkan di sana. Karena itulah, keduanya bisa kembali bermain bersama setelah banyak berduet selama di tim Primavera raksasa Serie A tersebut. Kendati demikian, menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, strategi Rossoneri terhadap starlet Italia tersebut jelas mereka ingin mempertahankannya dan membiarkannya berkembang dengan bantuan pemain-pemain berpengalaman, seperti Zlatan Ibrahimovic dan Oliver Giroud. Beberapa pihak mungkin beranggapan transfer pinjaman mungkin bakal lebih baik baginya, mengingat ia akan mendapat jaminan lebih banyak waktu jatah bermain, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Marco Bresciani saat ini dipinjamkan di Monza dan ia ternyata sama sekali tak mendapat banyak kesempatan. Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, Milan pun memutuskan tetap mempertahankan Maldini di klub. Terlebih raksasa Serie A tersebut saat ini tidak memiliki alternatif lain di posisi playmaker selain Brahim Diaz yang sayangnya telah kesulitan menemukan performa terbaiknya pasca terserang COVID-19 pada Oktober 2021 lalu.